Baik Bapak Ibu mahasiswa program studi PKN kelas transfer dan RPL, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga dalam kondisi hari ini yang saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring segera bisa teratasi. Ya, menindaklanjuti beberapa edaran yang disampaikan oleh Kaprodi kemarin bahwa perkuliahan kita itu akan dilaksanakan secara daring dengan skema jadwal 8 kali pertemuan atau tatap muka ya, terhitung dilaksanakan sejak bulan November sampai hari ini. Baik, untuk mata kuliah saya, mata kuliah hubungan internasional, mata kuliah HI ini adalah satu mata kuliah yang sifatnya pengembangan dari mata kuliah sebelumnya. Ada mata kuliah ilmu politik dan mata kuliah hukum internasional. Dua mata kuliah ini adalah mata kuliah yang penting untuk dipelajari bagi mahasiswa yang ingin mengkaji mata kuliah hubungan internasional, karena bagaimanapun dalam topik-topik kajian studi HI ini ada beberapa aspek-aspek yang dikaji, yang di beberapa slide nanti akan dijelaskan tentang istilah-istilah berikut. Ada istilah international affairs, international relation, politik internasional, polugri, globalisasi, globalisme, regionalisme, dan ekonomi internasional, yang nanti mungkin di beberapa slide-slide di akhir ini akan dijelaskan rinciannya. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tapi sebelum itu semua, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci bahwa mata kuliah HI ini objek yang dikaji adalah semua aspek atau cakupan yang menyangkut aktivitas manusia di dalamnya ya, atau aktivitas negara. Karena lokus yang dikaji dalam studi HI itu mencakup dua hal, baik itu negara maupun non negara. Berbeda seperti politik luar negeri. Politik luar negeri itu mesti yang menjadi objek kajiannya itu mesti mencakup aktor negara itu sendiri. Berbeda seperti hubungan internasional, ada aktor-aktor lain yang juga ikut bermain dalam konstelasi internasional itu sendiri. Bisa media-media internasional, bisa LSM internasional, dan seterusnya. Mereka ini juga bisa memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap dinamika internasional itu sendiri. Katakan misal dalam kasus penanganan wabah yang dihadapi oleh masing-masing negara, ada saling tuding antara negara satu dengan negara lainnya, menuding bahwa kasus penyebaran COVID ini yang paling bertanggung jawab adalah negara Cina. Ini kan satu persoalan bahwa kasus corona ini sudah masuk pada dimensi politik, hubungan ya antar negara satu dan lainnya, yang kemudian direspon dengan serius oleh beberapa media internasional di dalamnya. Oke, Bapak Ibu, program RPL dan transfer ini kalau kita belajar hubungan internasional ini mesti ada dua aspek yang dikaji. Yang pertama sebagai ilmu, yang kedua sebagai sebuah fenomena atau peristiwa atau kejadiannya. Sebagai sebuah ilmu, bahwa HI itu adalah satu bidang ilmu yang mengkaji semua segi, baik kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Yang itu aspek-aspek dari semua segi ini tentu akan mempengaruhi dinamika hubungan internasional di dalamnya maupun dinamika hubungan antar negara atau transnasional. Sebagai ilmu, sebagai sebuah peristiwa kejadian, itu bisa kita pahami dan kita kaji bahwa HI ini
itu adalah satu bidang peristiwa yang uh, terjadi dalam lintas batas negara, baik itu kajian-kajian yang mencakup geostrategis, geoekonomi maupun geopolitis ya, aspek-aspek kehidupan ekonomi internasional maupun aspek-aspek kehidupan strategis lain itu menjadi bagian dari aspek peristiwa atau fenomena yang ada dalam hubungan internasional. Oke, karena itu pantas kalau kemudian HI itu adalah bagian dari rumpun ilmu sosiologi, karena mengkaji perilaku manusia dan perilaku manusia di dalamnya, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, ada beberapa aspek-aspek kajian yang dipelajari dalam HI. Di dalamnya bisa international affairs atau urusan-urusan atau event-event internasional. Kemudian ada politik luar negeri. Kemudian ada politik internasional, ya, maupun juga ada globalisasi, globalisme, nasionalisme, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Artinya dari masing-masing objek kajian atau unit analisis dari masing-masing bidang ini nanti bisa Bapak Ibu tanyakan di grup. Silakan bisa sampaikan pesan voice atau teks di grup. Saya cukupkan untuk pengantar mata kuliah ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.